Berbicara tentang kawasan pesisir, masih teringat pada Februari 2024 lalu, pemerintah menggaungkan sebuah proyek yang dinamakan Giant Seawall. Saat itu, Menhan Prabowo Subianto menyampaikan nilai krusialnya Pulau Jawa yang memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto nasional. Kerugian mendera perekonomian pesisir utara setiap tahunnya karena kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Karena itu, untuk melindungi kontribusi tersebut, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut Giant Seawall di sepanjang kawasan Pantura, Pulau Jawa. Ancaman terbesar yang dihadapi penduduk Pantura Jawa adalah pemanasan global. Suhu bumi terus meningkat, es di kutub mencair, sehingga permukaan air laut terus meningkat. Penelitian Departemen Oseanografi Universitas Diponegoro mengungkapkan bahwa tren kenaikan permukaan air di Laut Jawa terjadi sejak tahun 1993 sekitar 37,545 mm per tahun. Kenaikan itu terus terjadi karena suhu bumi selalu naik 0,3 derajat hingga 1 derajat Celcius per tahunnya, sebagaimana dilaporkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Di sisi lain, penelitian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB menunjukkan dalam kurun waktu tahun 1975 hingga tahun 2015, terjadi penurunan permukaan tanah rata-rata 1 hingga 15 cm per tahun. Penyebab dari penurunan tanah adalah yang pertama, pengambilan air tanah 40-70%, kemudian reklamasi tanah 20 hingga 50%, tekanan oleh bangunan 10%, dan aktivitas tektonik 5%. Meski urgensinya begitu terlihat, bukan berarti gagasan tersebut dapat diterima begitu saja di hati dan pikiran masyarakat. Bayangan kerusakan ekosistem pesisir pantai utara, serta dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir terus mengiringi pembangunan Giant Seawall ini. Mengapa? Tampaknya ada yang salah dalam penyampaian urgensi Giant Seawall ini oleh pemerintah. Saksikan selengkapnya Wellbeing Ekspedisi Kawasan Pesisir watbaca.com bertanya tentang Giant Seawall. Terlepas dari faktor ekonomi yang dikedepankan pemerintah terkait urgensi pembangunan Giant Seawall, fakta yang seharusnya lebih dikedepankan adalah keselamatan puluhan juta penduduk di sepanjang pesisir utara. Mereka terancam kehilangan lingkungan hidupnya, tenggelam oleh air laut, dipercepat oleh penurunan permukaan tanah. Pembangunan Giant Seawall meskipun dikatakan sebagai the last resort, apapun itu menurut pandangan kami, Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, bahwa pembangunan Giant Seawall ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini diantaranya adalah masyarakat nelayan. Kan? Nah, pemangku kepentingan menurut pendapat pakar, minimal kita melibatkan unsur pentahelik namanya. Jadi kalau pentahelik itu kan ada 5 unsur. Ya, ada akademisi, ada unsur bisnis atau pelaku usaha, ada unsur community. Nah, community ini adalah di situ unsur masyarakat masuk. Di samping LSM, NGO, dan sebagainya. Kemudian unsur government, unsur pemerintah. Kemudian unsur media massa. Itu minimal pemangku kepentingan yang harus dilibatkan menurut pakar. Meskipun sekarang ini kebijakan publik terkait dengan pembuatan kebijakan itu sudah
mengarah yang paling advance, namanya adalah collaborative governance plus multi-helix. Nah, multi-helix itu unsurnya 12, Mas. Nah, jadi dalam hal ini, terutama dalam perspektif HNSI, keterlibatan nelayan yang akan berdampak langsung penting, strategis dan jangka panjang bagi kehidupan mereka, karena laut ini adalah tempat nelayan mencari penghidupan mereka secara tradisional gitu. Jadi pembangunan Giant Sea World ini saya kira harus dikomunikasikan, harus dikonsultasikan secara cukup ya kepada masyarakat nelayan kita yang jumlahnya cukup signifikan di Teluk Jakarta. Ya, jadi kalau kita bicara dari perspektif nelayan dan bagaimana posisi HNSI jelas bahwa tugas kami adalah melindungi nelayan, melakukan pembelaan terhadap nelayan, ya kemudian kami melakukan ada program advokasi nelayan, ada juga program terkait dengan pemberdayaan nelayan itu khususnya ya, pemberdayaan nelayan. Karena kan kita tahu nelayan kita ini terutama yang berada di pesisir itu kondisinya sangat terbelakang dan juga miskin ya dari segi papan, pangan, sandang gitu kan. Papannya adalah rumahnya bagaimana, kemudian pangannya dan kemudian sandangnya. Ya, sandangnya ini papan, sandang, pangan untuk nelayan ini kami rasakan sekarang ini sangat kurang perhatian dari pemerintah kita. Dan jumlah nelayan menurut data Pusat Statistik kan 16,2 juta jiwa dan 90% diantaranya adalah nelayan miskin gitu kan. Nah, mungkin sekarang ini kalau kita kaitkan dengan Sustainable Development Goals ya, di mana salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, kemudian mengatasi stunting. Ya, saya kira nelayan harus mendapatkan prioritas gitu untuk ke depan. Nah, terkait dengan pembangunan Giant Sea World ya, nah sekarang nelayan ini kondisinya sudah miskin, lalu dibatasi jalur mereka terkait dengan mata pencarian tradisional mereka ke laut, ya tentu saja mereka akan mengalami banyak kesulitan nanti apabila laut itu dibangun Giant Sea World, kemudian dibuat pintu-pintu gitu kan. Dan itu mungkin akan menyulitkan nelayan kita untuk melaut lah gitu kan. Karena sekarang ini kan yang sangat diperlukan oleh nelayan ini kan pertama perahu, mereka perlu perahu, perlu alat tangkap, perlu mesin kapal untuk melaut, dan mereka perlu solar gitu kan, solar subsidi ya untuk melaut gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri yang sampai saat ini itu kurang perhatian dari pemerintah gitu. Jadi dengan dibangunnya Giant Sea World ini yang merupakan proyek yang saya kira akan memakan biaya yang sangat besar ya. Data yang kami terima itu kurang lebih 130-an triliun gitu ya. Kalau menurut pendapat HNSI, kalau itu digunakan untuk memberdayakan nelayan akan menjadi sangat sesuatu bagi mereka ya, untuk kehidupan keluarga nelayan. Pembangunan Giant Sea World menurut kami kalau bisa justru membuat nelayan menjadi meningkat kesejahteraannya gitu kan. Apakah nanti mereka ditransformasikan menjadi tadinya nelayan tangkap ke laut menjadi nelayan budidaya umpamanya. Ya meskipun ada Giant Sea World, kalau nanti diarahkan perairan yang menjadi lokasi dari Giant Sea World itu digunakan untuk budidaya ikan, umpamanya yang cocok ya, sesuai dengan jenis ikan yang pas untuk kawasan Teluk Jakarta, apakah budidaya kerang, apakah budidaya rumput laut, ya kan? Apakah akan membangun semacam sabuk mangrove, ya kan? Sabung mangrove, ya dalam konteks tadi itu perubahan iklim, karena kita tahu mangrove ini kan manfaatnya sangat banyak. Ya. Salah satunya adalah menyerap karbon kan, kemudian sebagai pengendali banjir kan, tempat bertelurnya ikan, tempat plasma nutfah di laut, ya kan.
dan juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk kayu bakar dan sebagainya kan gitu. Jadi kita harus berinovasi, membuat berbagai bentuk kegiatan yang bisa meningkatkan taraf hidup dari nelayan, bukan dengan keberadaan Giant Seaworld masyarakat yang miskin menjadi tambah miskin kan seperti itu. Karena kita tidak hanya fokus di betonisasi ya, dalam bentuk tanggul laut atau membangun Giant Seaworld ya, yang itu semuanya kan tidak ramah lingkungan. Tapi kalau dikomunikasikan dengan pembangunan mangrove ya kan, seperti di kota-kota besar di dunia ini saya lihat itu pantainya hijau gitu loh, tidak melulu tembok kan, tidak melulu tembok-tembok yang justru tidak ramah lingkungan. Tapi kalau bisa dikombinasikan dengan adanya ruang terbuka hijau dan itu adalah berbasis mangrove dan bisa menjadi tempat wisata, saya kira akan menjadi sesuatu yang menarik kan untuk jangka panjang yang perlu dipikirkan oleh perancang dari Giant Seaworld ini. Karena ruang laut ini kan akan dibatasi kan dengan adanya sekat atau pintu-pintu kan, yang selama ini kan loss saja, ya loss dari segi pemandangan maupun loss dari segi keluar masuknya kapal nelayan yang akan melaut kan seperti itu kan. Nah jangan sampai jumlah kapal nelayan yang cukup signifikan jumlahnya di Teluk Jakarta dengan keberadaan Giant Seaworld itu justru akan membuat antrian-antrian keluar masuknya nelayan ke laut yang tidak perlu gitu loh. Nah itu yang harus dipikirkan betul gitu kan. Ya di samping bukan hanya soal kapal nelayan, tapi juga kapal-kapal dagang baik nasional maupun internasional yang menuju ke pelabuhan Tanjung Priok yang kita tahu ini merupakan supply chain nasional dan bahkan internasional ya, karena Tanjung Priok itu kami lihat cukup padat kan di situ, cukup padat dari segi perdagangan laut ya dalam rangka mengangkut barang dan jasa dari dalam dan luar negeri baik domestik maupun internasional. Ya kami lihat akan terjadi antrian-antrian yang selama ini nggak pernah terjadi gitu loh, dan itu akan sangat mengganggu gitu dengan keberadaan dari Giant Seaworld ini. Makanya ini harus benar-benar dipikirkan gitu sehingga supply chain baik nasional, domestik maupun internasional tidak terganggu. Mengapa saya bicara soal ini? Karena anggota kami ya, anggota yang bernama HNSI ini anak buah kapal juga termasuk anggota NSI gitu loh ya kan, bukan hanya nelayan yang menangkap ikan tapi anak buah kapal, orang yang bekerja di kapal itu juga termasuk anggota dari HNSI menurut definisi yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HNSI gitu loh. Ya kami berkepentingan pemilik kapal, anak buah kapal adalah anggota HNSI. Jangan sampai dengan adanya Giant Seaworld ini sekali lagi akan terjadi antrian-antrian yang di laut yang sebelumnya nggak pernah terjadi gitu. Nah, kira-kira itu mungkin poinnya. Dan ada lagi yang saya kira perlu dipikirkan ya terkait dengan keberadaan dari kabel-kabel laut ya, apakah kabel telekomunikasi yang sekarang sangat padat ya di laut itu saya lihat ya. Bahkan menurut pihak Telkom panjang dari kabel laut ini sudah melilit 5 kali dunia gitu. Sedunia kan? Iya. Begitu banyaknya kabel laut kan, kabel laut yang ada yang ditanam di laut gitu kan, untuk kebutuhan komunikasi. Belum lagi pipa-pipa gas ya, pipa-pipa gas ya, yang harus juga dipikirkan dan dipertimbangkan gitu loh, relokasinya ya. Yang saya kira semuanya harus ada hitungan-hitungannya kan, ya kan tidak bisa sembarangan membangun Giant Seaworld tanpa valuasi ekonomi yang cukup gitu. Ya dari semua aspek harus dipertimbangkan, baik aspek ekonominya, aspek sosial, dan aspek lingkungannya. Hal yang menjadi kesamaan dari kedua narasumber adalah dampak terbesar dari pembangunan Giant Seaworld akan dialami oleh penduduk di pesisir laut. Kecenderungan besar tampaknya mengarah ke solusi relokasi,
sebuah pekerjaan yang berat. Apakah ada solusi inovatif lain untuk para penduduk pesisir? Pemerintah, jika memang Giant Seawall ini adalah the last resort, maka hendaknya urgensinya disampaikan dengan mengedepankan narasi kepentingan keselamatan rakyat. Bangunan struktur sebesar Giant Seawall ini, semua orang mengerti tidak mungkin dipikul sendirian oleh pemerintah. Harus melibatkan swasta, masyarakat sekitar, akademisi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jangan sampai pembangunan Giant Seawall ini menjadi kegiatan yang eksklusif dari para korporasi besar, tapi menjadi kegiatan yang inklusif yang dapat melibatkan banyak pihak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih sudah menonton episode Wellbeing kali ini. Saksikan episode-episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Dukung selalu kami dengan like, komen, dan subscribe channel kuatbaca.com.